biar saya bisa tengok seperti apa kabarnya dan wujudnya sekarang. Nah, wah rambutnya Lee Min Ho ini si King King. Si Hawa jadi kecil. Wah si Kori ganti rambut. Kawan rambutnya jadi pendek. Nah, Vicky, Fadila, Christine, Yogi, pada rambutnya Lee Min Ho semua. Yogi mana? Rambutmu cemana Yogi? Marcelina rambutnya sudah panjang. Kita tunggu Amirul wujudnya macam mana. Halo Yogi. Mana Iya, kameranya? Pak, kabar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu yang lain nyalakan kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selalu selamat pagi semuanya. Senang sekali Pak Guru hari ini bisa bertemu secara Zoom untuk pertama kali di mata pelajaran Seni Budaya, khususnya di kelas 8C. Mungkin Pak Guru perlu menyampaikan nanti kira-kira bulan pertengahan September atau bulan Oktober ya di kelas kita, entah Seni Budaya, entah Prakarya, nanti akan masuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan ikut bergabung bersama kita di Zoom seperti ini untuk menilai, yang pertama adalah menilai kemampuan guru dalam mengajar. Yang kedua, menilai keaktifan kelas. Jadi kelas 8C ini benar-benar belajar daring atau tidak seperti itu. Nah, ini kan agak-agak menyedihkan ya, dari Zoom tadi Pak Guru tanya ternyata 11 itu berarti tidak semuanya ya, belum setengah karena kita ada 33 orang ya, 33 orang baru 11 yang bergabung gitu. Nah, terima kasih sekali ini Pak Guru sudah mendapatkan laporan dari beberapa guru terkait dengan keaktifan ya yang hadir saat ini termasuk yang sering hadir di Zoom-nya Bapak Ibu guru. Makanya tadi Pak Guru bilang berapa banyak sih kalau Zoom itu biasanya hadir gitu. Kalau kata Pak, kayaknya pernah 4 orang saja gitu katanya. Nggak tahu, kayak IPS mungkin ya. Ada hanya 4 orang saja atau misalnya tidak sampai 10 lah begitu ya. Ini masih mending lah, agak mending sedikit, nggak tahu yang lain kemana. Nah kemudian nanti kalian karena di Pak Guru ini ada 3 mata pelajaran ya, ada prakarya, seni budaya dan juga informatika. Selebihnya nanti akan Pak Guru sampaikan seperti biasa ketika ada kegiatan di dalam grup kelas maupun grup seni budaya atau secara Zoom seperti ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir. Nah, nanti ini sebagai latihan juga, nanti Pak Guru menyampaikan kepala sekolah akan ikut bergabung ya. Harapannya selama nanti ada penilaian dari kepala sekolah, kalian itu seperti kalau Pak Guru jelaskan di kelas, kan kalau saya jelaskan di kelas, kayak King, Yogi itu sering angkat tangan, kemudian Kathleen pun begitu, Christine sering menjawab ketika Pak Guru bertanya di kelas. Nah harapannya ketika Zoom ini juga sama ya, jangan sekolah itu sama dengan tidak sekolah. Jadi harus berbeda. Kalian harus lebih aktif ketika Zoom seperti ini, ya belajar daring ataupun nanti luring. Nah rencananya kan kalau dari berita, kapan kira-kira kita akan belajar tatap muka? Kalau menurut berita-berita yang beredar itu, sudah tahu belum? Kan ada beritanya kan, kalau di TV-TV, kira-kira nanti sekolah akan dibuka lagi bulan berapa katanya? 3, Pak. Bulan 3? 10. Ya, bulan 10, tanggal 3. Ya, bulan 10 tanggal 3 begitu. Betul. Kira-kira tanggal 3 bulan 10 itu akan dibuka. Tetapi persyaratannya seperti apa? Kita masih belum tahu. Makanya kemarin Pak Guru sudah membagikan link untuk mengisi daftar vaksin ya. Atau ada yang sudah vaksin di tempatnya masing-masing? Ada yang belum, sudah? Pak. Nah, belum, karena mungkin usianya belum ya. Jadi nanti diikuti kalau misalnya ada vaksin dari sekolah, kita tunggu informasinya seperti apa, tapi kalau dari pemerintah Malaysia sepertinya diharuskan untuk vaksin terlebih dahulu. Tapi kalau kelas 8C ini sepertinya masih usianya masih banyak yang belum 16 gitu. Jadi kemarin ada pendataan, tidak tahu nanti harus syarat vaksin 2 kali atau bagaimana untuk tatap muka. Yang rencananya tanggal 10 makanya tanggal 10 bulan 10. Makanya akan ada informasi-informasi lanjutan termasuk dari penilaian kepala sekolah tadi. Jadi harus
siap dulu begitu. Jangan sampai anggapannya orang-orang ini 8C tidak pernah mengikuti pembelajaran daring secara aktif seperti itu. Oke, sebentar Pak Guru akan share screen. Ini izin gambarnya. Ini karyanya Hawa untuk seleksi Apres kemarin ya, yang dijadikan cover. Bentar. Nah, oh ya Pak Guru mau mengucapkan selamat dulu, tapi untuk seleksi KK menjadi juara umum 1 untuk Apres ya. Tetapi sayangnya yang dari 8C ini yang ikut kemarin yang lolos ya, bukan yang ikut yang lolos kayak si Aidil sama si Hawal ikut audisi tetapi belum beruntung. Yang lain yang lolos hanya Alim sama Nur Fadilah dan Melda serta Eliana untuk menari ya. Melda dan Eliana mendapatkan juara 3 dan Alim itu dapat juara 2 untuk tata busana dan juga juara 1 untuk kriya. Nah, harapannya di tahun berikutnya karena kalian sudah terakhir ya, sudah terakhir untuk ikut Apres tahun depan, Pak Guru akan benar-benar latih gitu. Kalau yang kemarin Hawa tidak Pak Guru latih ya, dia membuat sendiri karya seperti ini. Jadi Pak Guru tidak bisa mengontrol bagaimana karya-karya yang dibuat begitu. Termasuk juga tadi saya sampaikan Nur Fadilah karyanya sudah semakin bagus, tetapi kita perlu ada ide-ide baru ya, penyegaran-penyegaran biar karya-karyanya lebih mendapatkan apresiasi yang lebih baik begitu. Entah mendapat juara contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang kalian pegang buku seni budaya atau tidak? Ada Pak. Oke. Nah, kalau ada berarti kita coba menjawab ini ya. Nah, minggu yang lalu ini contohnya reviewnya ada gambar ilustrasi berbagai jenis. Nah, berbagai jenis gambar ilustrasi. Contohnya adalah ini nomor 1. Objek ilustrasinya berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan kita bahas jenisnya saja. Jenis ilustrasinya adalah kartun. Yang seperti ini, yang kepalanya besar, dilebih-lebihkan begitu ya, namanya karikatur. Kemudian yang 3 ini namanya vignette, kayak semacam coretan-coretan apa ya, doodle begitu ya, itu namanya vignette. Biasanya untuk mengisi buku puisi atau cerpen gitu. Yang keempat, nah ini paling tahu semuanya, namanya komik. Dan yang kelima, ini namanya ilustrasi karya sastra. Ketika sebuah ilustrasi atau gambar itu dijadikan gambar yang menyertai sebuah karya sastra. Sekarang dijawab yang nomor 6. Masih ingat ini berarti tipe atau jenis gambar ilustrasi apa nih nomor 6 nih? Digital. Ya, tekniknya digital. Tapi jenisnya kalau digital sama manual itu apa namanya teknik pembuatannya. Berarti dia dibuat dengan komputer. Betul, Yelgi itu tekniknya digital. Tapi jenis apa? Karikatur, kartun, komik. Kartun. Ya, betul, Marcelina. Ya, kartun. Nomor 7. Manual. Tekniknya manual, betul. Tapi jenisnya? Hewan. Vignette. Ya, vignette, betul. Nomor 7, vignette. 8. Tekniknya apa ya, Yelgi? Kalau yang begini. Dia pakai digital atau manual? Manual, Pak. Ya, betul, Reski. Tapi jenis apa dia? Biasanya digunakan untuk apa? Vignette. Ilustrasi karya. Sastra, Pak. Apa, Pak, Nak? Apa, Kori tadi? Ilustrasi karya. Ya, ilustrasi karya sastra. Biasanya begitu ya. Kalau vignette ingat, macam nomor 7. Itu namanya vignette, yang coret-coretan, yang dia kayak di batik-batik, begitu namanya vignette. 9. Komik. 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 Digital, Pak. Digital, betul, Yelgi. Terus, Yelgi. 10. Manual. Tekniknya manual. Jenisnya Sastra. Vignette. Ilustrasi karya sastra. Betul. Nah, berarti sudah tahu. Nah, kemarin minggu yang lalu, kayaknya 2 minggu yang lalu nih, tapi mengumpulkan baru 4. Nah, Pak Guru meminta untuk menggambar ilustrasi, menggambar. Jadi menggambar itu, Pak, tapi saya nggak pandai gambar. Pak Guru tidak menilai pandai atau tidaknya, tetapi sepaham apa kamu memahami itu, ya, memahami teksnya, dan ada wujud karyanya. Coba kita lihat karya teman-teman ya.
ketika kita menggambar, rata-rata kalau 8C ini masih mengumpulkan secara manual, padahal kayak Fadila, Christine itu bisa menggambar secara digital, ya. Ada peluang untuk menggambar digital, tapi masih menggambar secara manual. Berarti dia menggunakan pensil, kertas, penghapus, dan jenis pewarna seperti yang tertera di sini. Kemudian, nah, kalau dia tekniknya digital, dia ada teknologi rekayasa komputer, termasuk dengan tab, kemudian laptop, ataupun handphone, itu termasuk rekayasa digital atau rekayasa komputer, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah Pak Guru tentukan. Nah, contohnya, Pak Guru sudah sampaikan minggu sebelumnya, contohnya yang buku merak dulu itu, ada ceritanya, ada ilustrasinya, seperti ini. Jadi bisa dipahami dari gambar saja, kira-kira ceritanya seperti apa. Gitu, ya. Nah, soalnya, minggu lalu soalnya seperti ini. Mari kita mengapresiasi karya ilustrasi teman sendiri bersama Pak Franky ini, karyanya Fadilah, Pak Guru jadikan contoh ya, tetapi nggak tahu ceritanya bagaimana. Nah, yang sekarang, dia pakai cerita. Buatlah gambar ilustrasi versi kamu. Narasinya begini ceritanya. Siang itu anak-anak bergerombol di samping rumah. Pakaian mereka berwarna-warni. Dan beberapa ada yang lusuh. Rata-rata, lusuh itu apa sih lusuh? Yang baju koyak-koyak. Ya nggak harus koyak, tapi lusuh itu macam kotor gitu ya, agak kumal gitu maksudnya. Rata-rata dari mereka bertelanjang kaki, maksudnya tidak pakai alas kaki, bersiap untuk bermain engklek. Tahu ya permainan engklek gitu ya, yang lompat-lompat di tanah itu. Salah satu permainan yang sedang ramai dimainkan di desa. Mereka memulai permainan dengan gembira, melompat-lompat secara bergantian, berlomba untuk mencapai puncak engklek yang mereka gambar di atas tanah. Beberapa menunggu giliran dengan berjongkok dan bersorak-sorai menyemangati teman-teman sambil menunggu giliran. Nah, soalnya hanya ini. Jadi kalau dari gambar ini kalian diminta untuk menerjemahkan, menggambar sehingga dari gambar itu Pak Guru paham. Oh, anak ini berarti sudah bisa memahami soalnya begitu. Bukan dinilai gambarnya cantik atau tidak, ya. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah daftar yang sudah mengumpulkan gambar dari kelas 8C. Cek di galeri karya berikut. Yang pertama yang sudah mengumpulkan Reski. Ini gambarnya betul ya Reski ya? Iya, Pak. Nah, ini gambarnya Reski. Nah, coba kita lihat. Nah, berarti bisa dipahami, oh bermain engklek itu yang gambarnya seperti ini ternyata. Nah, Pak Guru nggak minta di buku gambar, nggak apa-apa, di buku tulis pun boleh. Nah, kemudian ada anak yang melompat-lompat, ada anak yang menyemangati, maksudnya seperti itu gambar bermain engklek. Tapi akan lebih, apa ya namanya, mengenal lagi ketika dia ada kayak sekelilingnya. Tadi diminta mereka bermainnya di sebelah mana? Ceritanya tadi Pak Guru sampaikan dia diminta bermain di mana? Rumah, sebelah rumah. Ya, contohnya berarti di sebelah rumah Reski Martin. Jadi harusnya, nah King bisa lebih menambah ada pohon-pohon, ada sebelah rumahnya, gitu. Dia akan lebih menarik lagi gambarnya. Tapi ini sudah betul, ya. Yang kedua ada karyanya Yogi. Betul ya, Yogi gambarnya yang ini ya. Nah, Pak Guru tidak menilai, oh dia itu pandai membuat orang. Nah, Yogi kalau membuat orang, orangnya masih sama, arahnya ke sini dan sebagainya. Itu tidak termasuk penilaian. Tetapi ketika saya bisa memahami itu gambarnya sedang bermain engklek, itu sudah cukup. Ya, terus ini orang, ini mungkin maksudnya Yogi ngapain ini? Mungkin lompat. Yang ini loh, yang tidur ini loh. Pingsan kali. Yang sedang berjongkok untuk menunggu giliran bermain, maksudnya begitu. Tetapi mungkin Yogi masih belum bisa membuat perspektif orang jongkok begitu ya. Tapi tidak apa, tapi dia sudah bisa memahami isi soalnya. Nah, ini karyanya Marcelina. Nah, Marcel sudah menggambarkan ada rumah, benar. Ada anak lompat-lompat, ada anak yang menunggu giliran bermain. Nah, ini sudah bisa memahami isi cerita. Nah, terus yang terakhir, yang mungkin ada Yelki. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ada rumahnya,
ada anak sweet ya, ini home pimpah apa sweet gitu, ada anak yang menyemangati bersorak-sorai, ada yang lompat-lompat bergiliran, ini banyak betul yang lompat, ada yang berteriak-teriak bersorak-sorai ya. Gambarnya dari keempat teman-teman kalian ini tidak ada yang sama, berbeda-beda karakter, tapi tidak ada yang salah ya. Yang salah itu yang nggak mengumpulkan. Kalau sudah mengumpulkan ini berarti sudah betul. Hanya 4 yang masuk ke Pak Guru. Jadi minggu ini setelah pertemuan ini, yang belum, baik yang di grup ikut Zoom ataupun tidak, harus mengumpulkan karena kita sudah mau penilaian tengah semester. Ya, harusnya sudah masuk seni musik, tapi karena banyak yang belum mengumpulkan, jadi masih seni rupa terus. Yang 4 orang ini yang sudah mengumpulkan, tidak perlu mengumpulkan lagi. Kita tunggu karya teman-teman yang lain, baik digital maupun manual ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada dari 8A. Ya, 8A sudah mengumpulkan. Tengok gambarnya. Ya. Kreatif-kreatif. Apakah 8C tidak bisa menggambar seperti ini? Loh ya bisa, ya. Ada juara Apkres, ada yang sering menang lomba-lomba, masa nggak bisa gambar begini? Ya, gambar silakan sekreatif mungkin. Ini punya teman-teman dari 8A aja udah berani mengumpulkan seperti ini. Masa 8C nggak berani? Bisa ya, 8C ya? Mana nih suara yang belumnya? Baik, Pak. Iya, Pak. Oh ya, jadi jangan sampai nilainya kosong gara-gara banyak proyek. Kalau Pak Guru nagihnya seminggu gitu, mungkin Pak Guru salah karena banyak tugas yang lain. Tapi ini sudah more than 2 weeks, lebih dari 2 minggu, jadi harus ditagih terus biar nilainya tidak kosong di rapor. Oke, nah yang lain ditunggu karyanya ya. Ini film apa sih yang Pak Guru gambar ini? Luka. Ya, Luka. Pernah nonton? Pernah, Pak. Nah, ini keren kan? Berarti ilustrasinya kita bisa melihat manusia ikan itu seperti apa. Itu namanya ilustrasi. Jadi yang belum nonton boleh ini. Ini tentang persahabatan dan tentang pendidikan. Jadi seorang anak yang anak ikan, tapi dia mau sekolah gitu. Keren. Yang anak manusia aja ini susah kali mau Zoom. Oke, sekarang boleh dibuka mikrofonnya dan memberikan komentar. Menebak isi cerita dari karya berikut ini. Nah, kira-kira ini tuh gambarnya tentang apa? Pencemaran. Melindungi anaknya. Melindungi anaknya. Pencemaran, Pak. Pencemaran. Pencemaran apa ya? Pencemaran Sampah. buang sampah. Sampah. Saya senang kalau rame gini. Pencemaran sampah di mana? Di laut. Laut. Di laut. Tahu kenapa nggak di sungai? Kan itu kelihatan dalam. Mana yang menunjukkan laut? Sebab ada kuda laut. Ya, betul, Rizky Luther. Jadi ada kuda lautnya ya. Kalau ikan yang lain mungkin kita tidak bisa mengidentifikasi, tapi itu ada ikan, ada kuda laut, berarti dia ada di laut. Pencemaran, kenapa ya mereka pakai payung? Gambarkan begitu. Untuk melindungi. Melindungi, Pak. Ya, maksudnya itu ya untuk melindungi mereka begitu dari sampah. Sampah apa yang kalian lihat di situ? Botol-botol Plastik. plastik, kartu, sendok, brus gigi. Sampah plastik, betul ya. Berarti pesan yang disampaikan gambar ini, padahal ini gambarnya nggak bercerita apa-apa, nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa, tapi anak-anak hebat ini bisa menjawab bahwa ini adalah tentang pencemaran yang ada di laut. Katanya sampahnya itu sampah plastik, digambarkan pakai payung karena untuk melindungi. Nah, pesan untuk kita yang melihat ini apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, terlebih-lebih di Laut. laut. Nah, begitu. Kenapa sih kenapa di situ gambarnya ini plastik-plastik yang tidak boleh dibuang? Kenapa? Kenapa enggak sisa nasi misalnya atau apa sampah kulit pisang gitu gambarnya? Kenapa gambarnya plastik, garpu, beras gigi, botol pop ice misalnya begitu? Kebutuhan sehari-hari manusia, Pak. Ya, terlampau biasa, Pak. Enggak, maksudnya kenapa enggak sampah-sampah yang lain? Kenapa harus plastik yang digambarkan?
Oh, yang selalu digunakan, Pak. Karena itu selalu yang ada, Pak. Karena itu selalu ada. Memang kita nggak bisa Karena lihat. Kenapa, Nak? Selalu dipakai manusia, Pak. Kurang tepat. Pak, Ya. karena plastiknya berasal dari Korea, Pak. Wih, Maksudnya kenapa harus plastik gambarnya? Kenapa nggak rambutan, kulit rambutan gitu, kulit durian misalnya digambarkan di sini? Kenapa harus plastik ya? karena tak boleh diolah. Boleh. Ya, karena plastik itu tidak bisa diuraikan. Berarti kalau nggak bisa diuraikan itu organik atau anorganik? Ya, anorganik. Berarti dia membahayakan. Tapi kalau itu, ya maksudnya nggak boleh ya, semua jenis sampah nggak boleh. Tapi tidak ditampilkan sampah organik, contohnya kayak kulit pisang, kulitnya rambutan, kulit kelapa. Ya betul ya, kulitnya kelapa gitu. Dia nggak boleh, dia masih bisa terurai begitu. Tapi dia termasuk sampah organik. Itu pesan yang untuk manusia bahwa kita nggak boleh membuang sampah. Nah, anak-anak hebat di sini pernah mendengar cerita rakyat Indonesia? Pernah. Pernah? Contohnya apa? Cerita rakyat apa sih yang pernah kalian dengar selama misalnya sekolah dulu? Cerita yang ada di buku ke? Mana-mana. Pokoknya cerita apa sih yang pernah kamu dengar tentang di Indonesia ini, kan banyak cerita rakyat. Cerita buku tuh. Cerita rakyat itu macam legenda, misalnya tentang putri apa gitu. Itu namanya cerita rakyat. Putri Sari Intan. Kita lihat ya, sekarang ada gambar. Nah, kalau gambar seperti ini, kira-kira ini ceritanya tentang apa? Bawang merah, bawang Agama. putih dan merah. Nah, itu betul, Hawa tahu. Hawa Kori tahu bahwa ceritanya tentang bawang merah, bawang putih. Berarti Bawang merah dan fungsinya bawang putih. yang jahat siapa? Bawang merah. Merah. Gimana bisa tahu? Kan kamu nggak baca. Ada movie-nya, Pak. Ada movie. film, ada filmnya. Gambar ini kenapa bisa tahu kalau yang jahat yang bawang merah? Udah kelihatan mukanya muram. Nah, betul ya Rizky. Jadi ketika gambar ilustrasi itu ekspresinya harus nampak. Jadi orang paham, oh ini yang nggak bagus, ini yang bawang merah dari ekspresinya. Ini dia suka marah-marah, berbuat jahat seperti itu ya. Itu keutuhan. Jadi keutuhan dari cerita ini nggak perlu ada teksnya, tapi anak-anak sudah tahu ilustrasinya yang jahat mana, yang baik mana ya. Contoh lagi. Nah, ini cerita apa ya? Malin Kundang. Iya, betul, Malin Kundang. Dari mana ya Malin Kundang ini ceritanya? Dari daerah mana coba? Jawa. Salah. Dari mana ya? Yang rumahnya macam begini. Iya, betul, dari Sumatera, Fadila. Sumatera mana? Barat. Betul, Sumatera Barat. Betul. Nah, kalau gambarnya begini, Malin Kundang itu yang mana? Baju biru atau yang baju oranye? Oren. Baju Baju oranye. Kan nanti katanya bisa memahami dari gambar. Betul, Malin Kundang betul. Dari Sumatera Barat betul. Tapi yang baju oranye apa yang baju biru? Kata Reski Mata, Biru apa ya? oranye. Oren, Pak, Oren. Ya betul, baju oranye. Jawabannya betul. Aku tuh cuma tanya ganti jawaban. Yang betul yang baju oranye lah, yang baju biru ini siapa? Bapaknya. Oh, bapaknya. Bapaknya itu Pak. Iya kan udah berkumis ini, jadi ceritanya betul ya Bibi. Ini bapaknya pamitan meninggalkan mamanya sama Malin Kundang untuk pergi mencari nafkah berlayar. Makanya ceritanya pas gede Malin Kundang ini kasihan sama mamanya, dia ingin mencari ayahnya, dia ingin berlayar juga untuk memperbaiki kehidupannya. Maksudnya begitu. Jadi ini ceritanya bagian yang depan-depannya, cerita paling awal. Malin Kundangnya baru ditinggalkan. Gitu ya. Yang belakang ini namanya rumah apa ya? Maling. Salah. Rumah adat, oh salah. Rumah Tongkonan Sulawesi Selatan ya, Nak ya. Kalau rumah adat Sumatera Barat namanya rumah, bentuknya mirip seperti tanduk kerbau. Namanya rumah Tongkonan. salah sayang. Yang rumah Tongkonan itu Sulawesi Selatan.
Katanya tadi Sumatera Barat. Gan Bentar, Pak. Ya, Katli tadi hampir betul. Apa? Ganda. Gadang, bukan iya. gandang. Ya, rumah gadang, betul ya. Wow. Ini ya namanya rumah gadang dari Sumatera Barat. Oke, cerita berikutnya tentang apa ya? Timun emas. Hak. Ya, betul, tentang timun emas. Ini tokohnya siapa yang digambar ini? Apakah ini timun emas? Apakah Itu ini mamanya. mamanya? Ya, ini mamanya. Ini buto hijaunya itu ceritanya menagih mana timun emas. Kan kamu sudah saya kasih anak, sekarang sudah besar saatnya saya makan begitu. Tapi mboknya ini, ibunya ini yang mengasuh dia tidak mau menyerahkan timun emas. Begitu itu adegan ceritanya. Oke, terakhir. Cerita apa ya? Kalau dilihat kira-kira ini pakaian dari adat mana? Nanti pasti ketahuan. Reski kalau kamu coret-coret. Ini Pak, kenapa tercoret-coret, Pak? Astaga. Kok bisa, Pak? Nggak apa, nanti hilang sendiri. Apa namanya? Cerita apa ini? Ada jaring, ada seorang putri, ada orang yang membawa jaring, terus di belakangnya ada danau dan pulau. Cerita tentang apa ya? Apa sih nama danau terbesar yang ada di Indonesia dan di Asia? Danau Toba. Danau Nah, Toba. betul, Kori, betul, Bibi. Danau Toba, it's the biggest ya. Danau paling besar di Asia, di Indonesia juga pastinya, itu adalah Danau Toba. Dari apa ya asalnya Danau Toba itu kok bisa terbentuk danau terisi air begitu? Kenapa bisa muncul Danau Toba? Realitanya itu dari apa? Tiba-tiba muncul gitu, kan tidak. Dari mana munculnya Danau Toba itu? Apakah banjir air laut meluap? Apa hujan terus jadi danau? Atau terkena letusan gunung? Baca cerita. Yang mana yang betul? Letusan gunung? Atau kena gempa? Atau kena ombak? Letusan gunung. Iya, jadi itu kena letusan gunung ya, namanya dulu Gunung Toba begitu ya. Jadinya itu menjadi danau terbesar. Dia ada letusan vulkanik sampai gelap berapa bulan ya, sampai banyak orang meninggal ratusan tahun yang lalu begitu di Indonesia, dan menyebabkan tsunami besar. Jadi menyebabkan danau vulkanik namanya Danau Toba. Nah, ini ceritanya Danau Toba itu ini baju suku adat Toba ya. Ada Toba seperti ini bajunya. Nah, cerita itu tidak sama dengan aslinya. Kalau aslinya dia berasal dari letusan gunung, tapi ceritanya itu ada seorang nelayan yang mencari ikan, menjaring ikan emas, ya. Tapi tiba-tiba dia ikan emasnya itu ketika mau dibawa pulang jadi seorang putri. Nah, kemudian mereka menikah dan memiliki anak. Anaknya itu sudah berjanji, ya, orang laki-laki ini berjanji, saya tidak akan memanggil anakmu dengan anak ikan begitu. Tapi suatu ketika dia pergi bekerja di ladang dan anaknya tadi diminta untuk mengantarkan makanan. Karena anaknya lapar, dia makan di tengah jalan. Maka dia marah karena lapar, dia marah. Dasar kamu ini rakus, dasar anak ikan, dia bilang begitu. Akhirnya terjadilah bencana karena dia sudah beringkar janji. Terjadi bencana, banjir besar sehingga muncullah Danau Toba ini. Maka putri ini menjadi ikan kembali dan anaknya menjadi ikan kembali, terjun ke danau itu. Begitu itu ceritanya. Tapi itu tidak nyata ya, namanya cerita rakyat itu tidak nyata. Hanya buatan masyarakat setempat yang menjadi legenda. Aslinya ya danau ini terbuat dari letusan
Gunung Merapi. Seperti itu. Nah, terima kasih yang sudah bergabung hari ini, Pak Guru. Hanya menyampaikan itu, apresiasi pada teman-teman yang sudah mengerjakan. Yang belum ditunggu ya, hari ini silakan membuat karya yang bertema engklek sesuai dengan soal yang Pak Guru sampaikan tadi. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, silakan menyalakan kamera. Kita Tidak boleh. akan laporan presensi untuk kehadiran hari ini. Panjang rambut. Hei Agus, Hai Pak. mana Yogi tadi? Oh, Kathleen baru masuk. Mana Amir, Reski Martin? Bener, Pak. Kenapa? 3. Mana? 3, 4, 3. Mana Kathleen? Kok hilang? 3, 4, gaya. Bentar. Lagi. 3, 4, gaya. Oke, belum kena. Terima kasih ya semua yang belum ditunggu hari ini. Sampai ketemu besok, kayak ada kelasnya Pak Guru lagi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Pak. Ya.